Jadi Bapak Ibu, siang ini kita akan coba sharing ya, Mhm. bagaimana sih untuk supaya kita mencegah untuk tidak terkena stroke gitu ya, Sel ya? Betul banget ya, Pak. Jadi, Nah, kalau stroke sendiri itu menurut kamu apa sih penyebabnya? penyebab penyakit stroke ini ada dari beberapa faktor, Pak. Bisa Oke, juga dari tekanan darah tinggi ya, bisa dari tekanan darah tensi. tinggi, tensi, atau juga dari, penyumbatan di pembuluh darah itu tentunya ya. Hmm, Jadi, suplai oksigen ke kepala ke otak kita nih ya, suplai ya, oksigennya berkurang, itu juga bisa menyebabkan penyakit stroke. Selain itu juga dari beberapa faktor makanan, Pak. oke. Contohnya nih, habis makan kambing minumnya kopi ya kan. Nah, Dua-duanya sama-sama menyebabkan membesarnya atau melebarnya pembuluh darah, ya kan. hmm, Akhirnya setelah itu biasanya banyak kejadian kebanyakan makan yang mengandung kolesterol tinggi ataupun ya seperti ya, daging-dagingan kambing ataupun juga langsung minum kopi ginseng atau sebagainya gitu. Itu ada yang ya. tiba-tiba pecah pembuluh darah atau bahkan stroke. Nah, Dan itu biasanya biasa waktunya juga tidak bisa kita prediksi ya, tahu-tahu betul. terjadi seperti itu ya. Betul banget. Jadi memang, penyakit stroke ini disebut juga salah satu dari silent killer atau pembunuh diam-diam, gitu. Hmm, Makanya, hmm, hmm. ketika orang sudah terkena gejala stroke pertama, itu masih ada Ya. kemungkinan untuk sehat dan pulih kembali. Itu Oh, disebutnya serangan pertama gejala masih bisa diselamatkan masih gitu ya? bisa ya. Tapi kalau udah masuk serangan stroke kedua, sudah mulai beberapa fungsi tubuh itu banyaknya, itu sudah mulai tidak berfungsi. Kebanyakan begitu. Wow, Nah, iya yang iya. ketiga, ketika kita sudah kena yang namanya serangan stroke yang ketiga, udah Hmm, nggak bisa apa-apa biasanya. Udah mmm, berdasarkan pengalaman ya, Pak, ya. iya Jadi saya iya. dulu punya rekan kerja, eee, serangan ringan stroke pertama dia masih bisa pulih sehat bahkan sampai, masih bisa berpresentasi dan sebagainya. Aktivitasnya masih 100% lah, masih bisa Betul. dilakukan Nah, ya? harus waspada ketika kita sudah pernah kena serangan stroke yang pertama. Karena kalau kita Hmm, sudah kena serangan stroke pertama, artinya kita tidak boleh beraktivitas melebihi, batas waktu. Lalu pola oke. makan, seperti makan makanan yang asin atau bergaram atau juga makanan laut ya, itu sudah Hmm mulai hmm. harus dikurangi. Oke. Karena kalau misalnya sudah kena serangan stroke pertama, terus juga masih makan makanan yang seperti itu, mengandung kolesterol tinggi, mengandung garam, atau juga makanan-makanan yang asin ya, itu bisa memicu serangan yang kedua. Jadi Hmm, kalau misalnya kita sudah muncul di serangan yang kedua, itu siap-siap iya, aja biasanya kita suka lihat ya, ada orang yang sudah oke. pakai kursi roda, tangannya Iya ini, sebelah udah ngamplay begini atau kakinya tidak bisa iya digerakkan ya. iya. Nah itu serangan stroke kedua biasanya dan pemulihannya untuk normal kembali itu hanya sedikit, kurang lebih hanya Oke. 30 atau 40%. Gitu. Hmm. Apalagi ketika kita sudah serangan kedua, makannya masih dihajar segala macam, ya kan? Terus Iya iya masih iya. tidak menjaga pola makan, tidak berjemur di pagi hari, terus juga tidak mengkonsumsi sayuran dan buah, makan makanannya ibaratnya tidak sehat lah, kurang sehat, itu siap-siap aja nanti di serangan stroke yang ketiga. Nah, ketika sudah Oke. serangan stroke yang ketiga, biasanya mohon maaf nih Pak, udah Iya. sampai nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa ngomong, Oh, sampai iler menyon udah. gitu ya, bibirnya gitu ya? Iya, bibir sudah menyon, terus sudah keluar air liur terus. Oh, Aktivitas hanya bisa di dalam kasur, berada di kasur. Jadi iya iya. udah menggunakan kateter biasanya atau juga udah maaf ya, pupis, sudah menggunakan pampers, itu biasanya sudah sampai serangan stroke yang ketiga. Nah Dan itu kecenderungannya kecenderungannya mhm, sekarang ini orang yang stroke itu bukan hanya usianya di atas 40 tahun ya? bukan. Jadi kayak misalnya, anak-anak muda sekarang itu malah kena Hmm, banyaknya tuh namanya Bell palsy. Bell palsy oke. itu, hampir seperti stroke, tapi dia itu kekakuannya hanya di bagian muka. Biasanya Hmm, itu dari, satu, banyaknya aktivitas yang, membuat kita itu tegang. Entah itu oke. handphone atau entah itu laptop ya. Iya Nah,
terus juga bisa dari AC ya kan, penggunaan AC setiap hari gitu. Jadi makanya kenapa kita itu kalau bekerja disarankan 2 jam itu maksimal menatap layar laptop atau handphone, setelah itu istirahat 15 menit sampai 30 menit, lalu kita menatap layar lagi handphone atau laptop, istirahat lagi. Nah, polanya seperti itu supaya Harus ada itu jeda untuk waktu untuk mengistirahatkan. Oke, betul nah banget. sekarang gini, Sel, kalau Hmm. misalkan sudah kena serangan nih, baik ke 1, 2 gitu ya. Nah, pola hidup apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjaga setidaknya ya tidak Hmm. pulih 100% tapi Hmm. tetap menjaga kesehatan untuk tidak kena serangan lagi. Iya. Yang pertama harus makan sayuran dan buah. Jadi perbanyak makan Oke. sayuran dan buah. Yang Oke. kedua, rutin olahraga. Ya, olahraga ringan ya seperti jalan pagi. Kalau usianya sudah saya nggak bisa kalau lari atau jogging, nggak apa-apa, jalan pagi minimal Oke. 15 sampai 30 menit ya. Oke. Terus setelah Oke. itu Nah, juga kurangi makan makanan yang asin dan garam. Terus makanan-makanan hidangan laut. Nah, sama ditambah lagi dengan produk kita yaitu madu herba sehat multiflora. jadi kita punya produk nih ya untuk menjaga itu ya. Punya, karena kita punya madu multiflora yang kandungan nektarnya ini sangat bagus untuk menekan tensi darah, Pak. Untuk membantu melancarkan peredaran darah. Jadi madu multifloranya kita itu sangat luar biasa. Selain itu bisa untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, membantu juga untuk menekan pertumbuhan tensi darah. Jadi untuk biasanya tekanan darah tinggi atau juga yang berkaitan dengan tensi darah lah ya, itu bisa dibantu dengan rutin konsumsi madu multiflora dari jadi itu untuk menjaga stabilitas darah supaya stabil gitu ya, Sel ya. Betul banget. Oke, nah dan sekarang gini. Kaitannya dengan madu. Oke, sekarang kalau misalkan kita konsumsi itu baiknya untuk multiflora ya, kita konsumsi sehari ini berapa? Berapa banyak? Halo, Sel? Halo, Sel? Oke, sepertinya terputus gitu. ya. Betul. Sel, kalau kita konsumsi madu ya, multiflora ya, itu disarankan sehari itu takarannya bagaimana? 1 sendok, Pak. 1 sendok? Iya, 1 sendok. Sendok makan gitu ya? Betul. 1 sendok makan. Jadi ya, rupanya yang punya asam lambung atau mah baiknya setelah makan. Setelah makan. Kalau misalkan yang normal sebelum makan. Kalau yang tidak ada permasalahan pencernaan boleh sebelum makan. Oke, jadi Bapak Ibu reseller panutan, ingat ya, kita tetap harus menjaga kesehatan. Berapapun usia kita itu bukan jadi takaran gitu ya, Sel ya. Betul Karena banget. penyakit stroke ini tidak mengenal usia saat ini ya. Betul, usia penyakit 30 itu pun bisa terkena. Penyakit itu gitu ya? tidak mengenal usia banget, Pak. Benar-benar penyakit itu datang karena pola hidup dan pola makan. Untuk itu, sampai jumpa di acara lelang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warisan. Salam warisan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.